Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DAI 5. Ini minggu pertama ya, saya akan menjelaskan tugas ya. Tugas yang untuk minggu pertama dan waktu pengerjaannya cuma 1 minggu. Ada 4 item. 4, ya ini kelihatan. 4 item. Site visit, project profile, studi precedent, sama studi standar. Keempat-empatnya adalah tugas minggu ini, 1 minggu. Nah, yang pertama adalah data tapak ya. Ini data tapak kalian bisa baca sendiri komponennya apa saja, minimal seperti ini ya. Kalau ada tambahan silahkan ditambahin. Dan yang paling penting adalah ini. Ini ya. Kalian sudah harus siap gambar 3D tapaknya. Oke. Untuk masalah tracing mapnya gimana, maksudnya dari Google Map itu gimana, banyak lah di YouTube banyak. Jadi kalian siapkan gambar 3D tapaknya. Ini yang paling penting karena ini nanti yang akan dijadikan acuan dan kalian pakai selama proses rancangan atau selama kuliah DAI 5. Jadi DAI 5 ini karena sudah sangat advance ya, maksudnya kemampuan digitalnya, penguasaan software digital arsitekturnya itu sudah advance, maka diharapkan juga visualisasinya juga sudah harus lebih bagus dibandingkan DAI-DAI yang sebelumnya. Itu ya, jadi data tapak ini adalah komponennya, kalian bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini contoh dari anak bimbingan saya, bimbingan TA ya, bimbingan saya. Tapi ini bukan data tapak, tapi ini sudah ke analisis. Jadi ini adalah tapaknya. Ini ada, misalnya ini tapaknya. Kemudian kalian harus menyertakan bangunan-bangunan di sekitarnya, juga harus kelihatan gitu ya. Jadi kemudian kalau misalnya data tapak membicarakan angin gitu ya. Jadi ini sudah bentuk 3D tapaknya, kemudian ada bangunan sekitarnya, ada tapaknya, gambarlah arah anginnya bagaimana. Kemudian kalau kebisingan ada tapaknya, kemudian ada gambar sekitar, ada bangunan sekitarnya, ada jalannya, sama arah kebisingannya dari mana saja itu sebutkan. Tampilannya juga harus bagus ya, maksudnya gambarnya yang lebih banyak berbicara, kemudian ditambahkan dengan sedikit penjelasan berupa teks gitu. Yang tadi contoh di render, kalau ini nggak di render, tetap ada tapaknya, kemudian ada jalan sekitarnya, ada juga bangunan-bangunan di sekitarnya. Kalian harus mencantumkan itu. Yang paling simpel adalah saya tidak menuntut berbagai macam desain layout ya, layout untuk penyajiannya. Pokoknya yang simpel saja, lebih banyak gambarnya dan teksnya hanya sebagai pendukung saja, gitu ya. Dan yang kedua, project profile ya, isinya adalah ini ya, isinya adalah ini. Latar belakang sama isu mungkin bisa dijadikan satu ya. Jadi misalnya gini, latar belakang yang umum itu adalah ya kepadatan penduduk, kemudian meningkatnya kebutuhan sehingga tanah itu terbatas, kemudian dibutuhkanlah bangunan vertikal. Itu latar belakang yang sangat umum. Semua teman-teman kalian pasti pakai itu ya. Pasti pakai itu sebagai latar belakang, tapi kalian harus punya latar belakang khusus atau isu dan permasalahan khusus. Misalnya gini, permasalahan khusus bangunan tinggi, misalnya gini, di bangunan tinggi itu, misalnya dalam kasus apartemen misalnya ya, apartemen. Nah, apartemen itu kebanyakan itu sangat minim penghijauan gitu kan, nggak ada penghijauan sama sekali, semua berupa bangunan gitu kan. Nah, akhirnya tujuannya adalah kalian membuat semacam apartemen, walaupun apartemen tetapi tetap sangat memperhatikan penghijauan. Jadi nanti kalian merancang setiap balkon itu ada tamannya dan ada pohonnya gitu. Terus akhirnya kalian punya tagline yaitu misalnya forest tower gitu, ya kan. Jadi
tower, bangunan tinggi yang setiap balkonnya itu ada tanaman atau pohonnya. Nah, gitu. Itu kalau masalah concernnya ke lingkungan. Kalau ke sosial misalnya, apartemen cenderung individual misalnya seperti itu. Cenderung individual sehingga butuh nih tempat komunal yang memaksa penghuninya untuk bersosial gitu. Jadi akhirnya misalnya dari 2 unit apartemen itu kalian punya satu ruang komunal gitu, ruang terbuka atau ruang sosialnya. Jadi misalnya 2 unit apartemen punya satu balkon yang menyatu. Nah, misalnya seperti itu. Terus tagline-nya adalah social tower, misalnya seperti itu. Misal. Jadi selain ada latar belakang khusus, selain ada latar belakang umum, kalian juga perlu latar belakang khusus yang itu nanti akan membedakan dengan antara rancanganmu dengan rancangan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi ini titik berangkatnya ada di sini ya. Titik berangkatnya ada di sini. Ini nanti menjadi acuan kalian dalam ke tahap perancangan selanjutnya sampai dengan gambar gitu. Oke, kemudian preseden ini ya objeknya harus sama. Kalau kalian nanti merancang apartemen sama mall, berarti kalian harus mencari apartemen sama mall. Kalau objek kalian nanti rental office dan mall, berarti kalian juga cari preseden yang rental office dan mall gitu. Isinya ini kemudian ya akan lebih baik ketika nanti presidennya itu memiliki tujuan atau goal yang sama dengan rancangan kalian. Itu oke gitu. Kemudian di bawah ini adalah bukan untuk presiden ya, bukan, tapi untuk sebagai referensi desain bangunan tinggi. Jadi ada Ivan Priyatman, ini ada websitenya, Ari Indra, kemudian Futrongia, ada Woha, ada BIG gitu kan. Kalau Futrongia ini atau VTN ini lebih fokusnya pada isu-isu lingkungan gitu. Kalau Ari Indra lebih cenderung ke isu perkotaan, dia sangat modern banget gitu. Sama juga Ivan Priyatman. Jadi ini tuh website atau arsitek-arsitek yang proyeknya banyak bangunan tingginya. Kalian bisa jadikan referensi gitu. Dan saya ya tidak nanti bangunan kalian seperti misalnya apartemen di Suhat, kemudian apartemennya Macipo, ya MCP Malang City Point itu kan, kemudian apartemennya di mana lagi di Malang, ya pokoknya yang lurus-lurus gitu saya nggak mau gitu ya. Jadi paling enggak ini ada beberapa referensi, tapi tidak harus seperti ini. Tapi saya tidak ingin kayak apartemen-apartemen yang lurus-lurus aja gitu. Itu membosankan sekali dan saya rasa kurang memperhatikan aspek kelayakan untuk ditinggali gitu. Ini ya kan, yang lebih dinamis lah, harus lebih dinamis. Ini kemudian ini ya paling aman sih biasanya bangunan tinggi itu modular. Jadi kalian rancang satu unit apartemen seperti ini bentuknya, nanti kalian susun sedemikian rupa sehingga memberikan efek terhadap fasadnya. Fasadnya jadi lebih dinamis. Ini kan modular banget ya. Tapi karena satu modul itu sangat unik, akhirnya ketika disusun sedemikian rupa, jadinya juga unik. Ini juga. Nah, ini modulnya satu apartemen, satu unit punya balkon, ada pohonnya. Kemudian kalian susun, kalian ulang-ulang, kalian putar-putar, jadinya sip gitu. Kemudian ini studi standar ya. Berikutnya studi standar. Yang wajib itu ada standar ruang, transportasi vertikal, struktur bangunan tinggi dan bentang lebar. Ini jangan semua, tapi pilihlah yang kalian pakai aja, itu yang kalian cantumkan. Parkir, safety, dan security. Nah, ada tambahan ini ya. Tambahan ini tidak harus seperti ini, tapi bisa jadi sesuai dengan tagline kalian. Misalnya tadi saya sebutkan bahwa kalian lebih fokus, kalian ingin menambahkan pohon-pohon di balkon. Nah, berarti kalian harus mencantumkan studi standar bagaimana sih penanaman pohon di bangunan tinggi gitu kan. Misalnya tadi tagline kalian ada hubungannya dengan saya ingin memberikan ruang komunal atau ruang sosial yang proper di apartemen. Nah,
Akhirnya kan harus mencari studi standar bagaimana sih ruang komunal di bangunan tinggi gitu. Jadi tambahan ini bergantung pada keunikan desain kalian masing-masing. Seperti itu. Oke. Sudah terakhir deadline-nya ya. Jadi saya minta 4 saja, 4 jadikan satu PDF, 4 tadi ya, site data tapak, kemudian project profile, studi presiden sama studi standar. Itu jadi satu file PDF dikumpulkan di e-learning. Progres itu dikumpulkan di hari Selasa ya. Setiap Selasa kita akan progres sampai paling lambat jam 23.59. Kemudian pengumpulan akhirnya itu setiap hari Jumat, tapi sebelum kuliah, jadi jam 6.30. Itu terakhir di e-learning. Ketika sudah terlambat maka tidak bisa submit ya. Jadi kendala-kendala teknis seperti sinyal dan sebagainya itu harus kalian antisipasi sendiri ya. Biasanya sinyalnya bermasalah ketika sudah sangat mepet deadline, akhirnya bermasalah. Lebih baik antisipasi hal-hal teknis seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Selamat mengerjakan, semoga lancar dan dimudahkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.